Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man ittaba'al huda ila yaumil khusrati wan nadamah, amma ba'du. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang bagi hamba-hambanya yang beriman. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada putra Abdullah, junjungan alam, seorang reformis sejati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Begitu pula salam kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sosiokultural dan geografisnya yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda-beda. Selain itu, mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga bahwa negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan berbagai macam ras, suku, bahasa, dan budaya tersebut. Tetapi yang perlu kita ingat, hadirin, hendaknya perbedaan, kemajemukan, dan keragaman tersebut membuat kita lebih kuat dan lebih hebat. Penghargaan di dalam Islam tidak didapatkan berdasarkan ras, suku, keturunan, prestis, tapi penghargaan dalam Islam didapatkan berdasarkan amal dan prestasi. Hadirin, lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam menyikapi kehidupan yang beragam ini? Sebagai jawabannya, tema Syarhil Quran yang akan kami sampaikan, keberagaman sebagai kekuatan dalam berbangsa dan bernegara, dengan landasan firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, أيها الناس إنا
kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenali. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan Abi Hindun. Oleh Rasul, Allah menyuruh kaum Bani Bayadah untuk mengawinkan salah seorang wanita mereka dengannya. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri-putri kami dengan maula-maula kami?" Maka turunlah ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa itu, yang menegaskan bahwa Islam tidak memandang perbedaan antara bekas budak dan orang merdeka. Dari segi ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam khobar, memiliki misi informasi. Sedangkan secara historis sosiologis, menurut Ibnu Asy-Syakir di dalam Kitabul Muhammad yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Daud, ayat tersebut diturunkan sebagai teguran kepada kaum Bani Bayadah yang menolak dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan budak mereka yang bernama Abi Hindun. Pada saat itu datang Jibril membawa wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, yang menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa. Semua memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya agar kamu saling mengenal, saling menjalin komunikasi harmoni, menebarkan cinta kasih yang tiada pilih kasih, dan menyamakan rasa sayang yang tiada pandang sayang. Demikianlah penjelasan dari Imam Ali As-Sabuni dalam Safwah Al-Tafasirnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini artinya ayat tersebut merupakan landasan teologis yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa di negeri kita tercinta ini. Langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, melecehkan, menghina, membanggakan kelompok, suku, agama, adat istiadat maupun daerah masing-masing. Sebab itu semua hadirin merupakan virus-virus persatuan, penghambat persatuan, bahkan penghancur persatuan bangsa. Betul, saudaraku, bangsa kita terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan agama. Sungguh pun beragam ras, suku, dan agama, tetapi satu tujuan kita, yaitu meraih kebahagiaan hidup di dalam bingkai persaudaraan sesama manusia, sebangsa, dan setanah air. Kata kunci persaudaraan dan kebahagiaan hidup adalah kerukunan sesama warga negara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, dan golongan. Karena itu merupakan sunatullah. Apakah kita rela bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah, dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan bocoran dan darah para syuhada ini kita hancurkan karena kepicikan kita dalam memaknai keberagaman? Tidak, saudaraku. Tetapi justru keberagaman adalah modal persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bersatu, damai, dan rukun menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa
hadirin, mari kita memperkokoh persatuan dan kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Setuju? Oleh hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan agar saya, saudara, dan kita semua memperkokoh persatuan serta melarang kita untuk bercerai-berai sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inti dari ayat ini adalah bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Karena itu kita tidak boleh bercerai-berai. Dengan persatuan ini diharapkan kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Faryabi dan Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas asbabun nuzul,
Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa pertentangan antara kaum Aus dan kaum Khazraj. Sampai-sampai tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sakit terdengar suara pertentangan kedua suku tersebut. Mereka terus terlibat ke dalam bentrokan fisik dengan cara-cara jahiliyah. Hal ini berlangsung selama 120 tahun. Lalu dengan hidayah Islam mereka kembali bersaudara. Inilah yang dikatakan dalam ayat tersebut, bahwa Allah telah melembutkan hati kedua suku tersebut, sehingga dengan karunia nikmat Allah mereka kembali bersaudara. Hadirin rahimakumullah, persatuan adalah tiang penyangga daya suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu negara ditentukan persatuan dan kesatuan bangsanya. Suatu bangsa akan makmur apabila masyarakatnya bersatu dalam perbedaan, dan sebaliknya suatu bangsa akan hancur apabila masyarakatnya selalu berpecah belah. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam ras, suku, dan agama. Namun keberagaman inilah yang membuat kita bersatu di dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hadirin, sedih hati ini ketika melihat akhir-akhir ini realitas menunjukkan terkadang karena hanya gara-gara perbedaan furu'iyah, berlainan organisasi yang dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok, lantas putus silaturahim, berujung dengan saling kafir mengkafirkan, saling tonjok, saling rampok, bahkan bisa berujung saling membacok. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal bukankah sesama muslim itu bersaudara, sesama mukmin itu bagaikan satu bangunan? Bukankah sesama insan beriman bagaikan satu tubuh yang jika satu sakit semua harus merasakan derita kepayahannya? Karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, jika internal Islamnya berseteru, maka persatuan akan terganggu. Betul? Oleh karena itu hadirin, mulai detik ini mari kita betulkan langkah, Seragamkan gerak, satukan persepsi, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perbedaan jangan menimbulkan perpecahan, tetapi dengan perbedaan mari kita saling menghargai dan saling melengkapi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwasanya persatuan dan kesatuan merupakan syarat yang paling utama dalam membangun sebuah bangsa. Oleh karena itu, dalam memandang pentingnya merajut kebersamaan dan memperkokoh persatuan di republik yang kehidupannya multikultural ini, caranya adalah dengan memantapkan ukhuwah wataniyah dan ukhuwah Islamiyah. kedua upaya ini kita lakukan, maka persatuan bangsa kita akan terbina, keutuhan NKRI akan lestari, dan Indonesia akan jaya dengan keberagamannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah syarahan yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum